Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 4 Desember 2022 bersama Romo Agustinus Hutrin SVD dari Sidoarjo. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sedang berjumpa kembali bersama saya, Romo Agustinus Hutrin SVD dari Sidoarjo. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai dengan 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita berada dalam satu situasi dunia yang penuh dengan kebisingan, kesibukan. Maka kita sulit untuk mendengarkan firman Tuhan. Dunia dengan tawarannya yang luar biasa, apa masih membuat kita tertarik untuk mendengar warta keselamatan dan hidup kekal?
Hari ini, Minggu Advent kedua, menampilkan Santo Yohanes Pembaptis yang adalah pembawa suara kenabian. Dia suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan kita diingatkan oleh Yohanes Pembaptis yang adalah pelopor duta pertobatan. Panggilan Yohanes Pembaptis menyerukan seruan pertobatan. Sungguh-sungguh mendesak untuk saat sekarang, karena dosa sungguh menguasai dunia. Musibah terbesar adalah ketika orang kehilangan rasa bersalah, rasa berdosa. Bahkan orang sudah tidak takut lagi pada Tuhan. Orang merasa tidak perlu lagi pertobatan itu. Sebagai contoh, orang-orang Katolik, walaupun masih dalam dosa yang berat, tetapi tetap menerima komuni kudus. Sakramen tobat, rasa-rasanya hilang maknanya. Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Karena itu kita dipanggil juga untuk menjadi pelopor pembaharuan lewat pertobatan, baik secara pribadi maupun secara bersama di dalam komunitas, di dalam keluarga-keluarga. Kita dipanggil untuk menjadi Yohanes Pembaptis zaman sekarang. Dan pertobatan adalah cara terbaik kita mempersiapkan datangnya Tuhan. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Warta kenabian Yohanes Pembaptis yang menggetarkan setiap hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita? Tidak ada Natal tanpa Kristus. Oleh karena itu, mari miliki Yesus di dalam hatimu, di dalam hidupmu, dalam seluruh perjuangan hidupmu. Karena Dia satu-satunya yang memberi damai dan sukacita sejati. Karena itu Adventus adalah masa rekonsiliasi, masa kita kembali kepada Tuhan dalam pertobatan. Dan semoga suara kenabian yang kita dengar dari setiap firman Tuhan betul-betul menggetarkan hati kita, tidak dikalahkan oleh suara-suara bising dunia ini. Karena itu mari tajamkan pendengaran kita untuk mendengar dan melaksanakan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan terlambat. Mari kembali kepada Tuhan dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, karena Dia Allah sungguh-sungguh menanti kita. Dan semoga suara kenabian untuk pertobatan terus-menerus menggetarkan hati kita, supaya kita terus berubah dari waktu ke waktu menjadi manusia baru. Karena bagi Tuhan selalu ada jalan untuk kembali. Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagi Tuhan selalu ada jalan untuk kembali. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 4 Desember 2022. Terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya pada hari ini.
Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.